Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan kita dipertemukan di channel ini untuk bersama-sama menggumuli tentang kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih oleh karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang adalah inspirator dan juga iluminator firman itu dapat menguasai semua kami yang mendengarkan firman ini, sehingga apa yang kami dengar kami mengerti dan kami diberi kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan katakan itu akan menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih pada topik investasi kehidupan yang terambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Dari ayat-ayat ini kita dapat belajar tentang apa yang dirumuskan oleh Salomo tentang bagaimana memberi nilai tambah kepada martabat kehidupan kita. Karena hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi bagaimana hidup kita itu menjadi berkat dan menjadi kenangan baik bagi setiap orang. Itu adalah hal yang utama. Nah, karena itu maka firman Tuhan pada malam hari ini atau pada saat ini itu akan berfokus kepada ayat yang pertama dari Amsal pasal 22 yang berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana Salomo membandingkan antara nama baik dengan kekayaan yang besar. Salomo membandingkan bagaimana hidup kita yang dikasihi oleh sesama manusia itu ternyata lebih berharga daripada kalau kita memiliki emas ataupun perak. Nah, ini pernyataan yang sangat kuat yang kemudian oleh Salomo itu dijabarkan dari ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat 16, bagaimana untuk kita dapat memberikan nilai tambah kepada kehidupan ini. Bagaimana untuk kita menginvestasikan kehidupan kita ini sehingga dapat menjadi kenangan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita ataupun juga untuk orang-orang yang akan mendengarkan kita. Nah, kita sudah sampai kepada poin yang kesekian, ya. Itu cara-cara memberi nilai tambah kepada martabat kehidupan. Kita sampai kepada poin yang ketujuh, yaitu bertindak dengan adil. Ini Salomo memberikan itu dalam ayat yang ke-7 yang berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang memiutangi. Jadi kita melihat di sini ada orang yang berjaya, kemudian ada orang yang tersakiti. Orang-orang yang kaya di sini itu merasa diri bahwa dengan kekayaannya dia bisa memperlakukan orang-orang lain itu sesuka hatinya. Ya. Apalagi kalau orang-orang itu sudah ada sangkut hutang pihutang dengan dirinya, maka orang kaya yang punya uang besar ini itu kemudian menganggap diri tuan yang kemudian bisa memperlakukan yang menghutangi atau yang memiutangi dia itu diperlakukan sesuka hatinya. Tetapi dari ayat ini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa Salomo mau supaya sebagai orang-orang kaya yang dapat dikenang, yang dapat diingat, kemudian yang dapat dikasih oleh semua orang itu, maka seharusnya jangan menjadi penguasa atas orang-orang kaya. Jangan orang-orang miskin. Jangan menjadikan orang-orang miskin itu sebagai
objek, sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi untuk kepuasan diri sendiri, tetapi mari kita bertindak sebagaimana firman Tuhan kepada orang-orang yang susah itu, dan itu secara langsung merupakan nilai tambah terhadap kehidupan kita. Nah, di dalam bagian yang lain, ya, pemazmur berkata, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Nah, jadi pemazmur di sini juga melihat satu realita kehidupan bahwa orang-orang miskin yang diperlakukan secara tidak adil, yang dihukum dengan tidak berdasarkan fakta, kenyataan, kejahatan yang dilakukan, ternyata orang-orang itu dibela oleh Tuhan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang kaya yang memperlakukan orang-orang miskin itu secara tidak adil, secara sewenang-wenang, itu sebenarnya tanpa sadar dia sedang menggerusi kehidupannya, kepercayaan orang lain kepada dirinya, oleh karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan juga dia bertentangan dengan peri kemanusiaan. Nah, ini poin yang ketujuh yang dinyatakan oleh Salomo dalam perikop yang kita baca tadi itu. Bagaimana supaya kita bisa dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan ini? Maka saudara dan saya harus selalu bertindak dengan adil terhadap siapapun, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin. Kalau dia benar, kita harus memposisikan pada posisi sebagai orang benar, dan kalau dia salah, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Nah, yang kedua adalah, pada malam ini maksudnya, bagaimana kita dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan kita. Itu dikatakan kita harus bertindak dengan jujur. Penekanannya adalah jujur. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Di orang yang menabur kecurangan, orang yang menanam kecurangan, orang yang menginvestasikan kehidupannya dengan kebohongan, kecurangan, dan kelicikan tipu daya, maka orang-orang seperti itu akan menuai bencana. Nah, ini sesuatu yang patut untuk dipikirkan oleh saudara dan saya, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan itu ternyata tidak selesai pada saat kita selesai mengerjakan apa yang kita kerjakan itu. Tetapi apa yang kita kerjakan itu berdampak. Ada efek yang akan terjadi entah lama atau sebentar sesudah kita mengerjakan pekerjaan itu. Yang pasti bahwa ada dampak, ada akibat. Yaitu dikatakan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Menabur angin, menuai badai. Itu ungkapan umum yang sering kita dengar di Indonesia. Dan di dalam Alkitab, orang yang menabur dengan kecurangan, menabur dengan kelicikan, menabur dengan tipu muslihat, maka lambat atau cepat orang-orang seperti itu akan terkena bencana di dalam kehidupannya. Segala amarahnya, segala otoritas atau pendapat dirinya yang menganggap dia diri berkuasa untuk bisa bertindak sesuka hatinya kepada orang lain, itu ternyata tidak akan bertahan lama karena akan habis lenyap. Tongkat amarahnya itu tidak akan bertahan lama, tetapi akan segera dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, jadi bertindak curang itu adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga diri, tetapi orang yang bertindak dengan jujur itu akan secara langsung memberi nilai tambah kepada kehidupan ini.
Karena itu juga di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Nah, di sini ada dua pokok doa yang dinaikkan oleh penulis Amsal ini, tetapi yang saya mau angkat malam ini berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas adalah jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, ini sesuatu doa yang sangat-sangat penting untuk selalu kita naikkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kecurangan, baik dengan sadar ataupun dengan tidak sadar. Karena itu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hidup kita, supaya Tuhan memelihara, menjaga tutur kata, menjaga niat hati dan pikiran kita, agar jangan sampai di dalam hati dan pikiran kita itu muncul niat-niat yang mau berlaku curang kepada sesama, hanya dengan satu maksud untuk memperoleh kekayaan, memperoleh kedudukan, dan juga apa yang kita inginkan di dalam hidup. Saudara-saudara, ini sangat penting karena dunia sekarang ini sedang dikuasai oleh kuasa jahat, dan iblis itu adalah bapa segala pembohong. Maka anak-anak iblis sekarang ini sedang melaksanakan atau mempraktekkan sifat asli dari bapanya, yaitu iblis itu. Dan karena itu di mana-mana terjadi kecurangan, terjadi kebohongan. Ya, kita melihat, menyaksikan di mass media, di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, dan juga bahkan di dalam gereja-gereja. Ini sesuatu yang ironi kalau saya berkata bahwa di dalam gereja terjadi kecurangan-kecurangan. Ini bukan mendiskreditkan, ini bukan kehilangan kepercayaan kepada gereja, tetapi ini sesuatu kenyataan bahwa di dalam gereja sekarang ini juga terjadi berbagai kecurangan-kecurangan, baik di dalam manajemen keuangan gereja maupun juga di dalam suksesi kepemimpinan. Itu terjadi kecurangan-kecurangan. Dan karena itu kita melihat bahwa di mana-mana di gereja-gereja Tuhan itu ada ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang merasa dicurangi. Nah, jadi berbuat curang, berkata bohong, itu mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia dan juga segala bidang profesi, tidak terkecuali orang-orang yang berprofesi sebagai rohaniawan. Dan karena itu maka Salomo sebagai orang yang sangat bijaksana menganjurkan kepada kita bahwa kalau mau memberi nilai tambah kepada kehidupan, maka jadilah orang yang selalu bertindak dengan jujur. Jangan lain di kata, lain di perbuatan, lain di bibir, lain di hati. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan harus kita perkatakan, dan apa yang kita perkatakan itu kita harus kerjakan di dalam kehidupan. Nah, yang berikut adalah murah hati. Orang yang memberi nilai tambah kepada kehidupan, kepada martabat kehidupan, orang yang berinvestasi kepada masa depan kehidupannya, maka sekarang ini dia harus memiliki satu sikap yang murah hati. Nah, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini, baik dari sesama maupun dari Tuhan, adalah berkat. Ya. Saya tidak menganjurkan untuk saudara bermental meminta-minta kepada manusia. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa kita senang, kita suka, dan terkadang kita berharap untuk orang berbuat sesuatu kepada kita
memberikan sesuatu yang berwujud. Ya. Itu sangat menyenangkan. Apalagi dari Tuhan seringkali kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati rumah tangga saya, berkati keluarga saya, berkati pekerjaan saya, dan cukupkan semua yang saya butuhkan. Itu doa-doa yang kita panjatkan. Karena kita mau supaya hidup kita ini diberkati Tuhan. Dan itu Alkitab mengatakan di sini bahwa sebenarnya diberkati itu merupakan akibat. Akibat dari orang yang baik hati, yaitu orang yang suka memberi, suka berbagi kepada orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Amsal pasal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudara-saudara, ini kita harus merubah paradigma berpikir dan juga tindak tanduk kita. Di dalam segala event, baik secara budaya ataupun di dalam event-event tertentu, orang-orang kaya itu selalu mendapatkan prioritas, mendapatkan porsi yang besar, selalu mendapatkan penghormatan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang miskin. Karena orang berkata, apa yang bisa didapatkan dari orang miskin? Ini satu cerita, saudara, dari murid saya, dan cerita ini saya wajib untuk percaya, ya, karena murid saya ini terlibat di dalam satu gereja dan dia menceritakan kepada saya tentang tim pelayanannya dia. Ada satu perkumpulan atau pertemuan pekerja-pekerja sebulan sekali dan mereka berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel yang lain untuk berdoa. Nah, di dalam kelompok yang mereka adakan itu, mereka selalu mengadakan doa syafaat. Nah, satu ketika teman saya ini disuruh untuk berdoa untuk kota Jakarta. Nah, entah kenapa pada waktu dia berdoa itu dia mengingat orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang ada di kampung-kampung yang kumuh. Dia berdoa dengan kusut sambil menangis, dia dengan segala kerinduan dia minta belas kasih Tuhan untuk orang-orang yang terabaikan itu. Nah, ketika dia selesai doa atau sesudah acara doa pengerja itu selesai, menurut cerita dari murid saya ini, itu dia diketawai oleh teman-temannya. Untuk apa kamu berdoa untuk orang-orang miskin? Untuk apa kamu pedulikan orang-orang miskin? Apa yang kamu dapat? Kan lebih enak kita mendoakan orang kaya. Begitu mereka kena hatinya, mereka memberi kita. Ada yang memberi kendaraan, ada yang memberi uang. Pokoknya ada sesuatu yang secara instan kita dapat dari orang-orang kaya itu. Nah, jadi ini cerita saudara-saudara yang memang lucu. Tetapi karena ini dari murid saya langsung yang bercerita seperti itu, maka saya percaya ada orang-orang di dalam gereja yang tidak lagi peduli kepada orang-orang miskin. Mimbar dipakai sebagai tempat untuk mengumandangkan tentang kasih, menyampaikan firman Tuhan tentang mengasihi sesama. Tetapi kemudian di dalam praktek kehidupan sehari-hari, ternyata kasih itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ekonominya kuat. Lalu orang-orang yang miskin itu terabaikan. Nah, saudara-saudara, ini penting. Kalau saudara mau memberi nilai tambah kepada kehidupan saudara, tanpa harus dikoordinir oleh gereja, tanpa harus diorganisir oleh teman-teman, maka gerakkanlah hatimu, tergeraklah oleh bisikan roh di dalam hatimu untuk memberi, untuk peduli kepada orang-orang yang patut untuk saudara tolong itu. Karena Alkitab berkata bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, maka sesungguhnya orang itu dia meminta Tuhan. Saudara memberi kepada orang kaya, si kaya itu mungkin dia akan membalas. Tetapi kalau saudara memberi kepada orang-orang miskin, maka Tuhan berhutang dari saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang
tidak pernah berdusta, apa yang dia janjikan pasti akan dia genapi. Maka kalau saudara berbagi dengan tulus ikhlas kepada orang-orang yang miskin, maka berkat Tuhan ada di atas saudara. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya kepada si miskin. Itu yang ketiga malam ini atau yang ke-9 dari keseluruhan perikop ini. Nah, yang ke-10 ya, atau yang keempat pada malam ini, bagaimana untuk kita dapat memberi nilai tambah kepada martabat kehidupan kita? Bagaimana kita menginvestasikan kehidupan kita sehingga kita mendapatkan nama baik bukan saja selama kita hidup tetapi bahkan sesudah kita mati pun. Maka di sini Salomo mengatakan orang itu harus menghindari pertengkaran. Pertengkaran ini bisa terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Pinggir jalan, pada sidang-sidang orang-orang terpandang baik di dewan maupun di pemerintahan. Itu kursi-kursi yang berterbangan itu sudah sesuatu yang umum kita lihat. Tetapi kalau dalam gereja bagaimana? Ya, mungkin orang bilang kalau dalam sidang-sidang gereja ada keributan itu juga wajar. Tetapi bagaimana kalau di atas mimbar? Mungkin saudara pernah ketemu YouTube. Di atas mimbar ada dua pendeta yang saling berebut untuk berkhotbah. Dan kemudian dalam ibadah itu terjadi keributan yang membuat jemaat itu mau tidak mau harus menjadi gaduh. Oleh karena ada dua hamba Tuhan yang berambisi untuk berkhotbah di mimbar yang sama, di gereja yang sama, dalam ibadah yang sama. Ini kan sesuatu yang lucu, sesuatu yang mempermalukan. Tapi terjadi. Nah, jadi pertengkaran itu di mana saja. Jangan bicara dalam rumah. Orang tua anak, suami istri, adik kakak, itu terjadi kapan saja. Dan walaupun kadang-kadang faktornya itu sepele, tetapi pertengkarannya itu berdampak hebat. Nah, oleh karena itulah maka Salomo berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ini usir, tetapi saya mau haluskan di sini adalah jauhkan diri dari orang-orang yang suka bertengkar. Karena memang ada orang yang sifatnya begitu. Bukan masalah dipermasalahkan. Masalah kecil dibesar-besarkan. Ada orang-orang yang sifat-sifatnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu orangnya sifatnya seperti itu, maka jangan sampai kita memancing. Karena itu di dalam Amsal 17 ayat 14 dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai, gitu loh. Nah, saudara pernah melihat barangkali di YouTube juga itu ada satu bendungan yang entah kenapa dia harus dibuka itu salurannya. Jadi mungkin tingginya puluhan meter, lalu di tengah-tengah dari tembok bendungan itu ada satu saluran yang besar. Nah, kemudian oleh petugas itu dibuka, entah untuk mengurus dan lain sebagainya, tetapi kemudian dibuka dan airnya itu kemudian memancar itu sangat jauh, puluhan meter dari tembok itu, saking derasnya, saking kencangnya. Dan kemudian seandainya itu mau ditutup kembali, maka itu memerlukan satu usaha yang sangat berat. Maka itu konsep yang diangkat oleh penulis Amsal ini ketika dia berbicara tentang pertengkaran itu. Jangan memulai pertengkaran karena untuk menghentikannya teramat susah. Sama seperti orang yang sudah membuka saluran air dari sebuah bendungan itu akan sulit untuk menutup kembali saluran itu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu dengan orang yang memang temperamental, orang yang memang sukanya mencari masalah, ya jangan memantik, jangan memberikan kata-kata yang
bisa membuat dia emosional menyikapi perkataan-perkataan kita. Nah, ini adalah satu cara yang ditawarkan oleh Salomo, bahwa supaya jangan terjadi pertengkaran, maka jauhi orang yang suka bertengkar itu. Supaya jangan terjadi pertengkaran, duduk bersama, berjalanlah bersama-sama dengan orang-orang yang suka bertengkar itu, tetapi jangan sekali-sekali memancing, mengeluarkan kata-kata tatapan ataupun candaan yang pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran. Menghindari pertengkaran itu jauh lebih baik daripada berusaha untuk memenangkan pertengkaran. Nah, ini satu cara yang Salomo rumuskan di dalam Amsal pasal 22 itu. Bagaimana untuk kita bisa memberi nilai tambah kepada kehidupan ini? Maka jadilah orang-orang yang selalu menghindari pertengkaran, pertikaian, atau melontarkan kata-kata yang tidak harus untuk kita keluarkan. Ada banyak tokoh-tokoh politik yang suka muncul di media sosial di Indonesia sekarang ini, dan penilaian dari orang-orang yang melihat atau yang menonton TikTok itu, kemudian mereka berkata, kok bisa ya orang yang seterhormat itu, orang yang terpandang seperti itu, tetapi tidak bisa mengendalikan kata-kata, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, itu kalau tokoh-tokoh politik mungkin masih bisa katakanlah maklumlah. Tetapi kalau rohaniawan, dengan kata-kata maki-makian dari atas podium, di depan umat, di depan jemaat, ya, ini sesuatu yang ironi. Kita menimbulkan pertengkaran walaupun tidak terjadi pertengkaran yang secara frontal itu. Nah, jadi karena itu maka apa yang Salomo katakan ini merupakan sesuatu yang sangat prinsip di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa jangan memulai pertengkaran itu. Hindari pertengkaran itu. Jauhkan diri dari orang-orang yang memang suka bertengkar. Nah, kalau kita sudah menjauhkan itu, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan orangnya sabar, orangnya bijaksana, orangnya bisa mengendalikan diri. Itu pasti akan ada ucapan-ucapan itu sampai kepada kita, oleh karena memang terbukti kita menjauhkan diri dan menghindarkan diri dari pertengkaran-pertengkaran di dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya harus katakan kepada saudara bahwa saya pun tidak luput dari hal-hal seperti ini. Tetapi saya telah berjuang semampu dan sedapat mungkin untuk tidak bertengkar. Dan oleh karena itu maka saya harapkan kepada saudara-saudara yang mendengarkan siaran atau channel ini untuk belajar tahan diri, jangan sampai saudara menjadi orang yang menimbulkan pertengkaran dan keributan di mana saja, baik dalam keluarga, dalam gereja, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah 4 hal pada malam ini yang saya bisa sharing kepada Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa memberi nilai tambah kepada kehidupan kita? Maka yang pertama adalah selalu bertindak dengan adil. Yang kedua, bertindak dengan jujur. Dan yang ketiga, selalu murah hati. Dan yang keempat, selalu menghindari pertengkaran-pertengkaran di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan juga rumah tangga. Nah, kiranya firman Tuhan yang saya sharingkan pada malam ini dapat memberkati saudara dan dapat memberi satu arahan tuntunan sehingga saudara dapat menjadi orang-orang yang secara terus-menerus memberi nilai tambah kepada martabat kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan saudara untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami
ingatkan lagi bagaimana untuk kami bisa memberi nilai tambah kepada hidup ini. Dan itu tolong kami Bapa supaya kami selalu melakukan 4 hal yang sudah kami baca dan kami dengarkan bersama-sama pada malam ini. Dan kami tambahkan dengan 2 sesi sebelumnya, kiranya Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kami dimampukan untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami, sehingga sekarang ini kami dapat memperlakukan hidup kami secara baik, yang kemudian pada akhirnya kami juga akan mendapatkan suatu pujian atau penghargaan yang sepantasnya, bukan saja dari manusia, tetapi juga terlebih dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara bagi umat-Mu. Kami berdoa mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.